Halo guys, kembali lagi di drama The Devil Judge. Kali ini adalah episode ke-10. Di episode ini terlihat kalau si Kang Yohan itu adalah orang yang sangat kesepian, sampai dia itu tidak pernah bermain kartu dengan teman atau keluarganya. Dan setelah ini mereka ingin mengadili si Juk Chang. Ternyata dia itu dulunya adalah staf dari Pak Presiden. Dan si Pak Presiden ini sengaja membuat dia untuk menjadi geng kekerasan di negeri ini. Dan setelah negeri ini kacau, datanglah dia sebagai presiden yang ingin menyelamatkan warganya. Wah, ternyata si presiden boneka ini juga pinter memainkan perasaan warganya. Dan pantas aja si Juk Chang kemarin bebas tanpa syarat. Ternyata dia adalah bagian dari si presiden itu. Dan si presiden boneka ini malah ingin membentuk tim atau organisasi yang lebih setia lagi kepadanya. Lalu si menteri ini juga mendapatkan kabar tentang kejadian penyerangan-penyerangan yang dilakukan si Juk Chang itu. Tapi saat ini dia masih diam. Karena menurut dia tidak semudah itu untuk menghancurkan si Juk Chang. Karena di belakangnya ada si presiden boneka itu. Si menteri ini juga menanyakan tentang keberadaan si penipu itu. Sebenarnya si penipu itu sudah berada di tangannya si Kang Yohan. Lalu ada si Jinju yang sedang melakukan wawancara. Karena saat ini semakin banyak warga yang menyukainya. Terus si Kim Ga-on menceritakan tentang penyerangan yang dilakukan si Juk Chang itu. Dan dia mengajak si Jinju untuk mau membuka kasus ini di persidangan langsung. Nah, karena si Jinju sudah setuju, selanjutnya mereka ingin melakukan penangkapan terhadap si Juk Chang ini. Dan si Elia ini adalah seorang hacker. Nah, setelah si Kim Ga-on mendapatkan lokasi keberadaan si Juk Chang, dia pergi dengan si Seo Hyun. Namun, saat mereka ada di lokasi, mereka tidak bisa membuka pintunya. Terus si Elia yang pintar ini ternyata menelpon seseorang seolah-olah dia berada di dalam gedung itu. Dan akhirnya orang itu membuka pintu masuk si Juk Chang. Terus saat si Seo Hyun dan si Kim Ga-on berhasil menangkap si Juk Chang, tiba-tiba ada sekelompok temannya si Juk Chang yang datang. Nah, karena di sini mereka tidak bisa melawannya, akhirnya mereka kabur. Tapi ada seseorang yang datang, yaitu Kang Yohan. Di sini, Seo Hyun sedikit kaget karena dia heran si Kang Yohan membantunya dalam menangkap si Juk Chang itu. Si Kang Yohan dan si Kim Ga-on melawan sekelompok orang ini. Kemudian si Seo Hyun menangkap si Juk Chang itu. Terus saat si menteri membaca tentang latar belakangnya si Jung Sun, dia mendapatkan kabar kalau yayasan itu mengurangi dana untuk kementeriannya. Nah, karena dia sangat marah, dia langsung pergi menemui si Jung Sun. Di sini dia memancing si Jung Sun dan berkata kalau si Jung Sun itu orang yang telah membunuh ketua yayasan itu. Terus si Jung Sun yang tidak terima, akhirnya dia kembali mengambil mobil yang difasilitasi kepada si menteri itu. Karena semua dana yang ada di negeri ini kebanyakan bersumber dari yayasan itu, guys. Lalu si menteri ini kebingungan dan akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan si Kang Yohan. Karena dia merasa si Kang Yohan ini memiliki informasi tentang si Jung Sun. Namun si Kang Yohan akan memberi informasi tentang si Jung Sun jika dia menyetujui persidangan untuk si Juk Chang itu. Karena sebelum persidangan langsung harus ada persetujuan dari si menteri ini. Terus si Kang Yohan juga meminta izin kepada ketua Mahkamah Agung itu untuk melakukan persidangan langsung terhadap geng kekerasan ini. Nah, di samping itu, si presiden boneka itu berkoar-koar seolah-olah geng kekerasan itu tidak salah apa-apa. Dia berkata kalau geng kekerasan itu hanya ingin membela negeri. Padahal sebenarnya dia takut jika si Juk Chang ini tertangkap dan diselidiki lebih mendalam. Terus guys, pengacara yang diutus untuk si Juk Chang itu adalah pengacara Ko. Pengacara Ko ini adalah orang yang berpihak dengan Kang Yohan. Terus si Kim Ga-on ini sebenarnya sangat menyukai si Seo Hyun. Tapi dia terlalu gengsi untuk mengatakan perasaannya depan si Seo Hyun. Keesokan harinya ada si Jung Sun yang menerobos masuk ke ruangan si Kang Yohan. Di sini dia menyampaikan kalau si Kang Yohan itu tidak perlu untuk mengusik si Juk Chang terlalu dalam. Karena keadaannya akan semakin sulit jika dia menyelidiki terlalu dalam tentang si Juk Chang. Karena si Juk Chang itu adalah orang dari si presiden boneka itu. Terus si Jung Sun menyuruh si Kang Yohan untuk memberi hukuman ringan dan membebaskan si Juk Chang itu. Nah, sebelum si Jung Sun ini pergi, dia kesal kepada si Kang Yohan yang mengingatkan masa lalunya sebagai seorang pelayan. Ternyata dia sangat tidak suka masa lalunya diungkit, guys.
Karena banyaknya pendukung si Jukchang yang datang di pengadilan, akhirnya pengadilan langsung ini dilakukan tertutup. Terus di awal persidangan si Jukchang ini membuat sebuah pidato yang memprovokator para warga. Pidatonya ini seolah-olah mengatakan kalau dia itu adalah pahlawan patriot yang ingin membela negeri. Dan dia bilang kalau kekerasan yang dia lakukan itu adalah hal yang wajar. Kemudian si Kim Ga-eun mempertunjukkan video nenek dan gurunya si Jukchang sewaktu sekolah. Dari video ini mengatakan seolah-olah itu dia adalah seorang pecundang yang ingin diperhatikan. Ternyata si Kang Hyo-han ini membuat si Jukchang sebagai seorang pecundang yang tidak layak untuk diikuti oleh para remaja lainnya. Dan bantuan-bantuan dana yang diberikan para warga kepada si Jukchang dia pergunakan kepada hal yang tidak benar. Nah, di sini si Jukchang semakin tidak bisa membela diri. Terus si presiden boneka itu sangat marah banget dengan si Kang Hyo-han. Dan hukuman yang didapatkan si Jukchang adalah 3 tahun penjara. Tapi dia harus memakai gelang elektronik yang keberadaannya bisa dilacak semua orang. Wah, anti mainstream banget hukumannya guys. Presiden boneka itu dan si Jung Sun kepanasan melihat tingkahnya si Kang Hyo-han ini. Lalu si Jukchang yang memakai gelang elektronik itu diburu para remaja lainnya. Dan akhirnya dia merasakan dipukuli seperti dia sebelumnya memukuli orang-orang. Terus si presiden boneka ini lagi-lagi membela si Jukchang. Dia berkata kalau si Jukchang itu adalah warga pribumi yang harus diselamatkan. Kemudian ada si Kim Ga-eun yang merasa bersalah atas hukuman yang dijatuhkan ke si Jukchang itu. Karena setelah itu banyak pemuda yang melakukan kekerasan kepada si Jukchang. Di akhir episode ini ada si menteri yang tiba-tiba berkunjung ke rumahnya si Jung Sun. Di sini dia menyuruh si Jung Sun untuk tahu diri karena dulunya dia adalah seorang pelayan. Terus si Jung Sun merasa terhina. Dan dia langsung menduga kalau si Kang Hyo-han yang menyebarkan masa lalunya ini. Dan apa yang akan dilakukan si Jung Sun kepada Kang Hyo-han, kita akan saksikan di episode selanjutnya guys. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.